Justru Indonesia ini bisa maju dengan desa-desa yang maju. Kita membangun dari desa, jadi desa membangun Indonesia. Kan yang di kota yang dibangun, tapi harus di desa. Selama ini itu banyak anak-anak muda yang setelah SMA ya, karena sebagian besar sini itu sekolah hanya sampai SMA. Setelah SMA mereka pergi ke kota mencari pekerjaan di kotanya. Nah, dengan adanya BUMDes ini, saya pengennya kita bisa sejahtera di desa. Di samping kita bisa kerja di desa, juga membangun desa. Saudara sebangsa dan setanah air dan sedunia dan seakhirat, saya berada di apa ini ya? Resto Bukit Cubung. Resto Bukit Cubung. Resto Bukit Cubung itu di dusun Botokan, Kelurahan Jatirejo. Kelurahan apa desa? Kelurahan sekarang. Sekarang kelurahan, Ya. karena kecamatan kota. Bukan kecamatan, Kapanewon. Kapanewon kota ya. Bukan kota, desa sini. Istilahnya lurah. Iya, lurah. Jadi itu diangkat pegawai negeri. Bukan. Kalau kelurahan itu kota, tapi sini kelurahan. Jadi ada Ke sama K itu beda. Beda. Oh, Iya. aku itu pengertiannya kalau desa itu lurah yang dipilih langsung oleh rakyat. Iya, betul. Iya. Jadi perbedaannya kelurahan dan kelurahan. Kelurahan ya. Kalau kelurahan kota, kelurahan. Kota kelurahan. Kalau sini kelurahan. Oh, saya baru tahu bahwa ternyata kelurahan itu adalah kota tingkat desa di kota. Kalau kelurahan itu tingkat desa di kabupaten. Iya. Ya, di kabupaten di Kota Maja. Saya bertemu dengan Direktur BUMDes. BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Jadi Ibu Tristi Sintawati itu adalah Erick Thohirnya Kelurahan Jatirejo ini. Jadi saya bertemu dengan Ibu Direktur. Sebagai Direktur BUMDes, itu pekerjaan sampean menjaga resto ini. Kalau penjaga ya ada penjaganya. Oh, ada penjaga sendiri. Tapi bukan sampean yang menjaga. Enggak. Oh, siapa? Memanage saja. Oh, memanage saja. Ya tukang jaga. Oh, tukang jaga ya. Ada. Namanya tukang jaga. Iya. Ya, kalau direktur namanya tukang direktur. Iya. Gitu ya? Bagus ya. Direktur BUMDes itu kan sesuatu yang baru. Enggak, udah lama juga. Kalau sini BUMDesnya itu sejak 2016. 2016. Iya. Kita punya 3 unit usaha. BUMDes itu mengelola unit usaha Iya, ada desa. unit usahanya punya desa. Iya. Di desa Kalirejo ini ada berapa? Bukan Kalirejo, Jatirejo. Kok sudah berganti ya? Oh enggak, belum dibuatin jenang apa. Ya tadi bilangnya Jatirejo. Ya kan Jatirejo kan. 3 unit usaha. Oh. Itu milik BUMDes. Iya, Jati Unggul namanya BUMDesnya. Karena di Jatirejo. Iya betul. Kalau Kalirejo Kali Unggul. Iya. Terus apa saja unit usahanya? Jasa keuangan. Iya, Simpan pinjam betul. Itu untuk masyarakat di Jatirejo juga. Saya nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya Pindah harus- KTP dulu. Oke. Ya kan bisa saya pindah. Pindah alamat. Oh, pindah alamat. Keuangan, jasa keuangan, terus Perdagangan dan produksi pertanian. dagangan dan produksi Iya, itu pertanian. sudah. Yang peternakan nggak bisa dong. Bisa. Nah, kan cuma pertanian tadi. Kan perdagangannya Oh, luas. itu lupa. Iya, kita. Tapi nggak ada perdagangan pertanian.
Kok perdagangan sama pertanian? Perdagangan kan luas dan produksi pertanian. Kenapa perdagangannya di di depan itu kan biar luas perdagangan dan produksi pertanian, bukan perdagangan di pertanian. Oh gitu. Kalau di tempat saya luas itu lebar kali panjang kali lebar. Wah, gitu doang. Satu lagi apa? Wisata dan resto. Iya. Namanya apa? Wisata dan resto. Resto. Iya. Jadi kita bisa berwisata di ini di apa? Di resto Bumi Cubung. Bumi Cubung. Terus kalau di sini jadi bisanya wisatanya ngapain? Kalau di sini lebih ke kulinernya. Oh, kulinernya. Bisa person, bisa keluarga, gitu. ataupun bisa pertemuan juga bisa. Ada paket-paketnya juga. Itu sampean yang ngurus langsung? Enggak. Direktur masuk ngurus kayak gini. Ada yang wakilnya di sini ada. Iya. Makanya wakil direktur. Iya, ada manajer-manajer di setiap unitnya ada. Terus kita kan ya nanti kalau ngurusin semua ya. Sampean udah berapa lama jadi direktur? Kalau jadi direktur sejak 2017. Tapi saya di BUMDes ya. BUMDes. Di BUMDes sudah sejak 2007. 2007 sebelum BUMDes 2006, tapi 2016 BUMDes. 2007 itu ada lembaga keuangan mikro yang sekarang jadi jasa keuangan bagian dari BUMDes. Bagian dari BUMDes itu berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau BUMDes itu apa sih Bu sebetulnya? BUMDes itu badan usaha milik desa yang modalnya memang dari pemerintah desa, yang pengelolaannya dipisahkan dari desa. Dari pemerintahan gitu ya. Dari pemerintahan kita dipisahkan. Terus kita bergerak di social profit. Jadi nggak cuma mengambil lebih ke social profit. Iya, bukan profit semata tapi social profit dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuannya pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa di situ. Iya. Jadi orang desa lain tidak bisa. Tidak bisa. Karena mestinya masing-masing desa punya BUMDes. Punya BUMDes, iya. Jadi pada praktiknya sudah semua desa punya. Semua desa punya. Semua desa punya BUMDes. Jadi cuma desaku yang tidak punya gitu. Kota berarti. Desa juga Sleman. Gitu ya. Jadi aduh, aku harus ngomong ke kepala desa. BUMDes itu adalah lebih pada social profit, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dan Ibu Tristi Sintawati ini adalah sarjana sosial politik UGM. Nyambungnya di mana sarjana sosial? Kalau saya sih kita belajar dimanapun itu nggak mengaruh dengan pekerjaan sih sebenarnya, karena pekerjaan itu nggak butuh kita pinter di dunia bisnisnya itu. Yang penting yang penting kita mau belajar. Kita mau. Gimana kalau mau sudah berjalan berdagang berusaha dan sebagainya lebih mau belajar? Sebelumnya. Jadi sebelum membuka unit. Jadi sampai sebelum dilantik sebagai direktur, sampai belajar jadi direktur. Nah, kalau itu, karena semuanya kan serba dinamis, nggak penting kita pintar di dunia itu, tapi kita sama aja kita pintar tapi kita nggak mau belajar kan, yang penting kita belajarnya. Apa tadi? Nggak penting kita pintar tapi nggak mau belajar. Kita pintar tapi nggak mau belajar. Lebih baik kita tidak belajar tapi pintar. Aku belum jelas, tolong dijelaskan. Lebih baik kita pintar tapi tidak belajar. Enggak pintar. Lebih baik kita tidak pintar tapi kita mau belajar. Karena saya tidak boleh mengulang-ulang bahwa beliau sarjana sospol UGM, aku harus mengulang-ulang. Saya mau nanyakan gini Mbak, Bu, ini lebih ke BUMDes itu proyeksinya atau frame-nya adalah social profit, pemberdayaan masyarakat. Yang Anda tahu selama ini problem yang dihadapi masyarakat desa dengan perubahan nilai sosial ekonomi yang terjadi, kaitannya dengan persaingan, modernisasi dan sebagainya. Siapkah mereka memasuki apa yang disebut istilah-istilah modern? Ini sekarang ada direktur BUMDes nih, badan usaha nih. Kalau dulu kan ya semua orang kalau mau usaha sendiri, gitu. Nggak perlu ada struktur gini begitu. Pertanyaan saya,
Bagaimana kesiapan masyarakat desa? Ya, kalau untuk masyarakat desa itu pasti problemnya memang banyak problemnya. Kita sebagai badan usaha milik desa itu sebagai gimana meminimalisir problem yang ada dalam masyarakat. Karena itu BUMDes itu membuka usaha bisa dua tujuan. Yang pertama bukan tujuan, ada dua. Kenapa kita membuka unit usaha? Alasannya bisa dua. Yang pertama itu karena kebutuhan masyarakat. Yang kedua memang karena potensi desa. Seperti dicontohkan yang unit jasa keuangan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Karena waktu itu di tahun 2007-an itu banyak rentenir di desa ini. Nah, itu kan akan menjerat masyarakat. Sepertinya harian, namun itu kan bunga berbuah sangat sangat besar bunganya. Bahkan bunganya lebih tinggi dari pokoknya. Betul. Nah, karena itu kita membuka unit jasa keuangan mikro yang itu notabene memang untuk membantu masyarakat untuk gimana caranya juga masyarakat itu bukan untuk konsumtif. Pinjam uang itu namun untuk pengembangan untuk usaha mereka. Dan waktu itu kita juga membantu untuk untuk apa usahanya. Misalkan belum punya usaha, orang masyarakat itu pengen usaha, kita membantu baiknya usaha apa, kita bantu. Terus ya dari mereka juga pengennya apa, terus untuk pembukuannya juga kita bantu biar gimana masyarakat itu meningkat kesejahteraannya. Terus seperti unit yang kedua itu perdagangan dan produksi pertanian. Itu kita juga lebih ke kebutuhan masyarakat juga. Dan potensinya ada dua-duanya kalau itu. Potensi desa karena memang di desa di Kalurahan Jatirejo ini luas lahannya itu cukup luas, ada 113 hektar. Luas Sawah pertanian. Iya, lahan pertanian. Iya, 113 hektar. Lalu yang kedua itu potensi petani itu 60% dari masyarakat 60%. Desa Jatirejo itu sebagai petani dan petani padi. Nah, yang kedua saya katakan kan itu memang kebutuhan masyarakat karena sebagian nasabah dari unit jasa keuangan itu kan sebagian juga petani karena warga masyarakat di sini kebanyakan petani. Itu awalnya banyak yang mengeluh ke kita hasil pertanian mereka dibeli oleh tengkulak dengan harga yang murah dan juga tempo nggak cash. Jadi misalkan sekarang panenan yang kemarin itu belum lunas seperti itu. Nah, makanya kita buka unit perdagangan itu untuk membeli hasil panen dari masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dan kita bayar cash. Dikemanakan itu? Apanya? Kita olah, iya. Kita sudah punya rumah produksi pengolahan mulai dari vertical dryernya. Itu bagian dari BUMDes juga? Iya, bagian dari unit BUMDes itu sudah komplit. Vertical dryer kita punya, mesin RMU dengan kapasitas 1 ton per jam kita punya, lalu mesin packing otomatis itu juga kita punya. Itu untuk semua produk pertanian masyarakat desa itu? Untuk padi tapi kita kadang juga kalau pas peternak itu jagungnya biasanya di Desember, Januari itu jagung mahal, kita juga nyetok jagung untuk peternak juga. Seperti itu. Tentatif kalau perdagangan itu, tapi memang kalau di produksinya BUMDes itu lebih ke pengolahan beras. Kita juga punya sudah nggak cuman beras medium ada juga, tapi juga beras premium dan itu sudah bersertifikat. Posisi BUMDes di situ apa? Hanya menampung produk itu atau kemudian menjual lagi. Iya, gitu, kita memutus rantai gitu. distribusi juga. Iya, karena kita membeli langsung dari petani, kita jual lagi ke pasar. Seperti itu. BUMDes dalam hal ini membeli langsung pada petani pelaku pertama, terus langsung ke pasar. Iya, diolah. Iya, kita olah sendiri lalu kita pasarkan. Selama ini dengan 60% SDM di lahan itu apa problem utamanya? Kalau problemnya sih masih di modal kita. Lebih ke modal? Iya, karena belum semua hasil dari petani itu bisa kita beli. Kalau tentang pemahaman tentang pengolahan, manajemen dan sebagainya? Enggak sih, kalau pengolahan itu karena semua di BUMDes. Pengolahan di BUMDes ya? Iya, semua di BUMDes. Bahkan panen itu BUMDes yang memanen. Petani itu tinggal gitu? tinggal terima bersih aja. Nih?
petani posisinya di mana? Petani hanya menggarap lahan sampai ke panen. Iya, ke panennya BUMDes, yang mau panen BUMDes. Ya artinya sampai ke siap panen gitu ya, itu mereka. Iya, mereka. Kita yang manen. Pupuk segala macam? Iya, mereka. Terus ada ini kita kerjasama dengan PT Lentera, itu ada jadi untuk varietas tertentu bibit itu digratiskan. Apa? Bibitnya? Iya, bibit sama obat-obatan itu digratiskan. Itu sudah berjalan berapa lama Ibu? Sudah sejak 2018. 2018. Selama katakanlah berapa nih ya? Berapa tahun ya? 3 tahun ya. 3 tahun apa yang bisa dimungkinkan dari itu yang lebih diberdayakan lagi selain pertanian? Sebagai dalam pandangan Anda sebagai apa ya orang BUMDes yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai unit usaha BUMDes itu. Ya selain di pertanian makanya kita mengembangkan ke resto ini karena memang potensinya resto fungsinya sebagai apa? Sebagai bagian dari wadah dari salah satunya potensi desa. Iya, karena memang kita selalu berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat maupun ke masyarakatnya juga. Di resto di unit perdagangan itu kita kemitraannya dengan Gapoktan. Di sini ada 1 Gapoktan dan 7 Poktan kelompok tani. Ada 7 kelompok tani dan 1 Gapoktan. Di satu desa itu ada beberapa desa. Gapoktan. 1 Gapoktan, 7 kelompok tani itu. Kalau di sini kita kerjasamanya dengan UMKM dan supplier. Jadi semua kebutuhan resto ini disuplai oleh masyarakat Jatirejo juga seperti itu. 60% adalah petani. Yang 40% apa? Macam-macam kalau itu. Pedagang kalau yang pedagang. Itu pedagang, peternak juga. Nah, kalau pedagang dan peternak ini disertakan nggak dalam kaitan BUMDes itu? Iya, tetap. Karena kebanyakan juga jadi nasabah kita. Iya, nasabah di unit jasa keuangan. Jadi kita sebagai pengelola itu bagaimana caranya biar masyarakat itu memiliki rasa memiliki rasa memiliki kepada BUMDes. Atau mempunyai rasa mempunyai. Mempunyai rasa memiliki. Handarbeni gitu. Handarbeni terhadap BUMDes. Tadi Ibu Sinta mengatakan bahwa masing-masing desa punya BUMDes. Betul. Ada nggak sinergi hubungan kerja dengan masing-masing BUMDes di desa yang berbeda-beda itu? Kalau untuk pekerjaan kita ada. Kalau jadi ada forumnya ada. Kita saling mendukung satu sama lain. Jadi ada forum tingkat Kapanewon ada. Bentuk dukungannya apa? Bentuk dukungannya itu ada pertemuan rutinnya. Kerjasama atau pengembangan wawasan? Iya, seperti itu. Kalau sini untuk BUMDesma atau BUMDes bersama belum ada. Iya. Jadi kerjasamanya ya kerjasama saling mendukung. Terus nanti ada permasalahan apa kita share gimana untuk pemecahannya juga seperti itu. Tapi bukan dengan BUMDes ini, tapi BUMDes Sleman. Malah dimungkinkan dengan BUMDes desa di luar kabupaten. Iya, boleh. Kalau itu kita mengadakan kerjasama boleh. Asal apa? Nggak ada asalnya? Nggak ada. Ya kalau kerjasama itu kan tergantung kitanya. Jadi kalau kerjasama yang benar-benar ada hitam di atas putihnya, kita kerjasama dengan BUMDes Tridadi Sleman. Sebagai pemilik sahamnya, pemerintah desa hanya tahunya hanya
kamu bisa memberikan keuntungan apa tidak? Iya. Jadi memang 50% dari keuntungan kita itu disetor ke desa untuk pembangunan desa. Ya. Dikembalikan untuk Ke desa pembangunan lagi. desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa gitu-gitu Iya, kan. iya. Ya sama. Ini kan semacam miniatur dari BUMN-nya juga Iya. seperti itu. Pengennya ke depannya itu kan gimana caranya dengan adanya BUMDes ini desa itu menjadi desa mandiri. Jadi pengennya semakin lama nanti pendapatan BUMDes itu semakin tinggi. Seperti itu. Memotong mata rantai, terus praktek-praktek keuangan yang menjerat, karena ada banyak kasus di negara kita terutama yang dialami para petani itu terjerat oleh kebutuhan yang tidak bisa mereka kendalikan, sumbangan kayak atau apa gitu ya. Para petani kentang di Dieng, kentangnya nomor 1 di Indonesia, tetapi kebanyakan miskin karena yang kaya adalah tengkulaknya. Iya, betul. Kemarin ada teman cerita di Wonosobo itu banyak petani tembakau yang juga lebih banyak terjerat kalender. Ada kalender dari misalnya bank ini, ya, gitu. Iya. Nah, misalnya semacam itu. Itu problem yang juga banyak ditemui di sini. Betul. Kenapa kita membeli dari petani itu ya juga karena problem itu. Terus kedepannya juga pengen memang antara biaya operasional produksi dengan hasil itu belum signifikan hasilnya itu. Jadi karena sekarang itu untuk nggarap sawah aja itu buruh sawah itu sudah mahal. Untuk mulai dari tanam sampai ke panen itu menghabiskan biaya yang cukup besar. Jadi untuk panennya itu sebenarnya belum terlalu signifikan. Jadi pengen kedepannya itu tetap ada modernisasi pertanian dengan mesin. Karena memang sebenarnya kita juga sudah punya Gapoktan sini itu sudah punya alatnya juga. Cuman nggak bisa dipakai. Ya. Itu kedepannya itu pengen itu dimodifikasi itu bisa dipakai, bisa menekan biaya. Alat apa nih, mesin tradisional atau mesin untuk bukan tradisional, modern? Sudah modern. Ya, karena kan tidak lucu kalau misalnya petani beli beras ya. Iya, terus kan gini loh, kalau yang dihadapi sini itu bapak ibunya jadi petani, tapi anaknya itu rata-rata nggak ada yang jadi petani. Lah terus nanti yang melanjutkan itu sekarang itu petani itu semakin hari itu semakin menipis jumlahnya. Itu jadi agenda dari BUMDes tidak? Iya, jadi kepengen kedepannya itu gimana caranya pertanian itu diminati oleh anak muda. Gimana caranya? Ya dengan ini alat. Jadi biasanya kan kalau mereka nggak mau karena kalau di sawah itu panas-panasan, mereka kerjanya berat seperti itu. Kan bisa pakai payung ya. Yang berarti kan harus ada 2 orang yang memayungi ya. Berarti kan nggak efektif itu. Saya melihat di beberapa desa ya, ada di Sleman, saya juga menemui juga di Kulon Progo, tetapi bukan orang Kulon Progo ternyata. Jadi ada anak-anak muda yang mulai mau terjun ke dunia pertanian, tapi mereka nggak punya lahan, mereka berani sewa. Dan mereka tidak hanya menanam padi, mereka menanam berbagai kemungkinan yang bisa diperdagangkan, apakah itu buah melon, apakah itu sayur, apakah itu terong dan sebagainya. Dan mereka memakai komputer. Ada yang pakai drone segala gitu, gitu. Dan ke sawah itu pakai laptop, bawa laptop gitu. Dan mereka berjejaring, mereka bikin website tentang ini unit usahanya, itu mengetuk ke pasar, mengetuk ke konsumen gitu. Jadi memang problem umum selama ini kan ada semacam stigma gitu ya, bahwa petani itu adalah padahal kalau dikelola dengan benar nyatanya banyak yang cukup berhasil. Apa yang Ibu BUMDes lakukan dengan kemungkinan itu? Bagaimana caranya mengajak anak-anak muda supaya tertarik pada pertanian?
Ya itu tadi, jadi kedepannya pengen nyewa tanah kas desa untuk pilot project. Jadi untuk bisnis ya, Iya. sebagai BUMDes nyewa ke Iya, kas desa yang harus iya, bayar. Iya, kita mencontohkan ke anak muda ini loh, sebenarnya kita dengan sistem pertanian yang modern itu bisa biar mereka tertarik seperti itu. Ya. Jadi kalau seperti itu kan nggak akan mati. Jadi petani-petani itu akan ada gitu loh. Soalnya kebanyakan sekarang itu kalau petani ya pengen anaknya nggak jadi petani. Padahal petani itu keren juga loh harusnya. Iya ya, keren juga ya. Kalau nggak ada petani kita nggak makan. Masa sih? Kan bisa beli Ya beli dari siapa? dari pedagang, Pedagang dari siapa? dari pedagang lainnya. Sebenarnya kan dari petani juga. Oh gitu ya, dari petani juga ya. Jadi apa ya? Justru malah berjasa banget. Gitu ya. Jadi Tapi kurang diminati ya, pekerjaan makanya itu. Pertanyaannya kenapa? Ya mungkin karena saya tidak tahu, mungkin karena salah orientasi. Kalau salah orientasi itu mungkin juga karena pendidikan atau apalah misalnya juga, atau gambaran yang salah karena sistem ini dan itu. Kan sampean sarjana sosial politik, jadi tahu tentang rekayasa sosial. Anda sendiri, Ibu Tristi sendiri, Ibu Sinta sendiri, selama menjabat ini apa yang dirasakan? Ada sesuatu yang lucu atau sesuatu yang aneh gitu? Karena sampean ini kan kuliah di kota, pernah SMA di kota, kuliah di kota, terus kembali ke desa. Kenapa kembali ke desa? Pengen jadi direktur BUMDes? No. Malah enggak kalau itu. Oh, enggak? Ya karena pengen aja membangun desa yang jelas. Itu dari awal memang pengen gimana caranya desaku itu bisa maju, bisa berkembang. Dengan apa yang aku punya, aku bisa mempersembahkan untuk desa. Kenapa pengennya desanya maju? Ya. Kau tidak pengen mundur? Enggak, ini pertanyaan serius. Kenapa pengen? Iya, karena kan karena kalau saya itu justru Indonesia ini bisa maju dengan desa-desa yang maju. Kita membangun dari desa, jadi desa membangun Indonesia. Basisnya Bukan di yang desa. di kota yang dibangun, tapi harus di desa. Karena selama ini itu banyak anak-anak muda yang setelah SMA ya, karena sebagian besar sini itu sekolah hanya sampai SMA. Setelah SMA mereka pergi ke kota mencari pekerjaan di kotanya. Nah, dengan adanya BUMDes ini, saya pengennya Yang belum tentu di kota mereka menang. iya, betul. Kita bisa sejahtera di desa. Di samping kita bisa kerja di desa juga membangun desa. Itu nilai plusnya. Jadi semua dari teman-teman karyawan di sini selalu menekankan saya, jadi gimana caranya? Mari kita mengabdi untuk desa. Di samping kita juga di sini cari uang juga untuk kesejahteraan, tapi kita gimana caranya kita itu juga berjuang demi desa. Daripada kita kerja ke sana kemari, terus di luar desa juga kita kerja di sini, kita sesuai bidangnya masing-masing lah. Dengan koki ya berarti gimana caranya masak yang benar, manajer ya gimana caranya memanage mereka dengan masing-masing porsinya kita mengembangkan diri untuk desa. Oke, itu makanya beliau dipilih sebagai direktur BUMDes. Emang gitu ada pemilihannya? Itu diajukan. Oh, diajukan. Ya, diajukan oleh pemerintah desa, terus nanti ada tesnya juga yang ngetes dari dinas. Dari desa ini berapa yang diajukan? Ada 2. Kok yang dipilih sampean? Oh, nggak tahu. Kan harus ditanya kok milih saya, kok bukan milih dia. Iya ya, besok tak Gitu. tanyain ya. Ini sedikit. Kalau saya sih sebenarnya nggak penting saya di posisi apa, yang penting saya bisa saya bisa membangun desa ini dengan apa yang saya punya. Nah tuh, yang penting adalah dia Nggak pernah sih saya motivasinya adalah pengen jadi membangun ini. desanya. Iya. Karena dengan membangun desanya itu dia menjadi orang desa yang desanya dibangun. Itu. Ya, kalau di masa pandemi ini memang semua sektor perekonomian kena dampaknya. Nah, itu salah satunya
kita menggandeng UMKM untuk berkolaborasi dengan BUMDes dengan dipasarkan melalui BUMDes mereka. Jadi masih ada pendapatan di mereka. Terus kita juga waktu awal-awal pandemi itu kan hand sanitizer mahal dan langka. Itu kita buat, kita bagikan gratis ke masyarakat juga. Ada hand sanitizer, terus ada disinfektan juga. Terus meskipun masa pandemi, tapi kita juga tidak boleh terus dijadikan karena pandemi ini jadi laba kita turun. Jadi kita gimana caranya harus tetap survive di masa pandemi ini. Ini resto, ini salah satu juga inovasi kita di masa pandemi ini, karena di resto ini banyak karyawan yang kita serap, jadi mengurangi pengangguran juga. Terus tapi alhamdulillah juga kemarin sampai di Desember 2020 kemarin itu laba kita meningkat 100 juta dari 2019 itu 256. Laba per berapa? Laba per tahun. Oke. Iya, laba bersihnya itu kita di 2020 ini kita dapat laba 356. Dari 3 unit usahanya? Kalau yang ini belum, karena ini kan baru. Oke. Iya, dari 2 unit. BUMDes itu sendiri menyerap berapa? Ada sekitar 30 karyawan yang tetap, dan kalau karyawan yang tidak tetap itu banyak, karena kalau masa panen itu kita butuh banyak orang. Ada sekitar 30-an karyawan yang tidak tetap. Dalam 3 tahun gimana Ibu sumbangan BUMDes itu terhadap perekonomian desa? Ya tetap ya, kalau sekarang jadi penopang pendapatan tertinggi, pendapatan asli desa tertinggi ya dari BUMDes. Dan kedepannya pengennya kita gimana caranya, meskipun ada pandemi lah, ada apalah, tapi gimana caranya pendapatan itu harus meningkat. Kalau ngomongin target nih, dari 3 tahun itu kira-kira sekarang sudah berapa persen? Kalau targetnya sudah melebihi sih. Kalau target melebihi, kita sudah melebihi. Tapi kalau bisa itu, kita itu kan karena dinamis, terus jangan cuma, kalau buat target itu semakin tahun itu juga harus semakin besar. Dan ada satu moto yang kita pegang di BUMDes bersama teman-teman itu, kita mau kita bisa. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kita mau pasti kita bisa. Ini sekedar informasi aja, mungkin untuk studi perbandingan mungkin menarik di Desa Panggung Harjo di Bantul. Oh iya, sudah sering ke sana. Nah, itu Pak Ibu Wahyudi, bisa lihat kan, Mas Eko. Ya, BUMDesnya kan progresif tuh. Iya. Saya tidak tahu apa. Punya seperti ini juga. Punya seperti ini juga, dan mungkin karena juga kepala desanya juga progresif Iya, juga betul. gitu ya. Problem sampean apa? Untuk Selama 3 tahun ini? Wah, banyak kalau problem. Bangun kesiangan? Malah pernah nggak tidur juga. Oh, tuh. Jadi jam kerja sampean dari jam Nggak berapa? nggak ada jam kerja. Dari jam 3 pagi sampai jam 3 malam? Nggak ada libur dan nggak ada jam kerja. Kok mau? Iya, karena kita sudah niat dari awal, kita memang saya pengen bangun desa ini ya. Terus kalau kerja itu pengennya totalitas. Oh, oke. Jadi meskipun saya cuma nyelip-nyelip aja dengan kita kan punya keluarga juga. Jadi gimana caranya kita bisa bagi waktu dengan keluarga tanpa kita ada liburnya. Kalau libur kita nggak ada. Dari Senin sampai Minggu itu ya kerja terus. Di sini Ibu Sinta direktur. Iya. Kalau di rumah? Di rumah ya tetap ibu rumah tangga. Direktur juga? Enggak. Enggak ada. Jadi apa? Asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga. Gitu ya. Gimana berada dalam dua dunia seperti itu di sini sebagai direktur, punya anak buah dan sebagainya di rumah? Iya, tergantung kita menempatkan diri aja. Kalau di rumah ya saya harus patuh pada suami. Kalau di sini ya gimana caranya kita harus, bukan kalau saya enggak terus jadi direktur itu terus tukang perintah gini enggak sih. Cuma kita di sini, saya selalu dengan teman-teman itu kita ada hierarki kepemimpinan. Namun saat bekerja itu kita bareng-bareng. Terus kerja kita itu sudah keras. Terus kita dituntut nggak cuma kerja fisik aja, tapi otak juga bekerja. Jadi gimana caranya di tempat kerja itu diposisikan seperti rumah kedua bagi kita. Bahkan kita kadang justru malah banyak jam di tempat bekerja. Jadi dibuat senyaman mungkin dengan teman-teman juga. Jadi seperti keluarga.
dianggap seperti keluarga. Kalau Anda bilang bahwa Anda bahkan sampai malam atau nggak punya jam kerja itu lebih pada problem apa sebetulnya? Ya karena memang nggak menentu. Kadang kan kalau di resto ini ya. Stres gitu ya? Kalau stres sih enggak. Kalau ada jam libur gitu, waktu libur ya pengen. Cuman karena memang karena kewajiban juga, karena kita sewaktu-waktu memang dipanggil, terus nggak tentu juga sih. Oh, bisa nggak tentu waktunya gitu ya? Ya nggak tentu waktunya. Itu gimana kalau gitu-gitu? Ya nggak apa-apa, yang penting kan bisa membagi waktu. Terus kadang laporan belum selesai, harus diselesaikan, ya udah berarti bisa sampai pagi kita di kantor, Terus nggak pulang, seperti itu. gimana? Ya itu nggak tentu, itu karena seperti itu. Gak apa-apa, namanya juga tanggung jawab. Iya. Yang penting enjoy, yang penting kerja dengan hati kan. Gitu ya? Iya. Yang penting kalau kita itu ikhlas menjalaninya, terus kita enjoy, maksudnya ya kita udah seneng lah. Gimana kerja dengan hati itu? Ya dibuat enjoy, pokoknya kita harus dibuat fokus dengan apa yang tujuan kita. Meskipun ya kadang mesti tetap ada lah halangan, rintangan itu tetap ada, tapi Halangan terbesar apa? halangan terbesar itu kadang menyatukan banyak pendapat. Oke. Karena ini bukan dipunyai oleh satu orang. Halangan terkecil? Bukan halangan lagi kalau itu, nggak usah Membanyakkan satu pendapat. banyak satu pendapat. Kan kebalikannya begitu. Iya. Tapi ya saya juga berprinsip pada semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Tergantung masalahnya. Bukan tergantung pada candelan. Iya, tergantung di candelan, itu benar. Dulu cita-citanya jadi direktur. Enggak. Jadi apa? Jadi orang yang bahagia. Saya dari dulu nggak pernah punya cita-cita saya mau jadi apa, itu nggak pernah. Yang penting saya bahagia. Oh gitu. Cita-citanya tercapai nggak? Tercapai. Oh, cita-citanya tercapai, jadi direktur itu cuma akibat. Akibat saja, iya, karena kan bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Iya, kita bisa bahagia, bisa itu sedih. Pilihan, itu jomblo itu pilihan juga. Apa hubungannya bahagia dengan Nggak jomblo? ada. Kenapa semua orang harus selalu menghubungkan ini dan itu yang tidak berhubungan, misalnya gitu. Saudara-saudara, saya sebetulnya mau ngobrol banyak, tapi beliau ini harus rapat karena dipanggil ini dan itu. Waktunya sibuk, harus ketemu dengan banyak orang. Kadang jam 3 pagi dipanggil Pak Lurah. Apa? Ya enggak ya. Enggak, aku cuma menyangatkan supaya sampean kasihan. Sebetulnya pembicaranya bisa sangat panjang, tapi ada beberapa poin yang menarik yang beliau katakan tadi. Yang saya lupa apa sih yang disampaikan tadi? Apa ya? Yang mana? Banyak banget ya? Jadi orang itu adalah, beliau itu cita-citanya sederhana, ingin bahagia. Dan beliau mengaku sudah bahagia, bahwa beliau menjadi direktur itu bukan tujuan, itu adalah akibat dari kebahagiaan yang dibangunnya dengan belajar dengan benar, dengan menjawab soal dengan benar, karena dia tahu apa yang dijawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dari 2 orang dia yang dipilih dan seterusnya. Kan selalu hukum sebab akibatnya kan seperti itu. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang siap, segala sesuatunya sebenarnya hanya akibat, tapi sering kita merasa itu tujuan utama tanpa kita sadar akan apa yang harus kita lakukan untuk menjawab akibat-akibat yang dimungkinkan. Jadi kira-kira kalau saudara tidak ngerti apa yang saya katakan, saya sendiri juga bingung. Tapi terima kasih atas perbincangan singkat ini, Ibu Tristi Sintawati, Direktur BUMDes Jati Unggul. Jatirejo apa Jati Unggul? Jati Unggul nama BUMDesnya. Oh, nama BUMDesnya Jati Unggul di Kalurahan Jatirejo. Terima kasih telah menyaksikan.